Salam Alberta. Selamat pagi semua. Oke, saya lihat muka-muka bersuka cita ya. Kita bisa beribadah kembali. Kita bisa bertemu lagi sama saudara-saudari kita di Alberta. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita, sebelum kita mulai memuji menyembah Tuhan, kita berdoa dulu, kita bersatu dulu. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus dalam ibadah kita pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat satu hari lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami. Dan juga di hari Minggu ini Tuhan masih berikan kesempatan Alberta bisa beribadah di tempat ini. Kami tahu kalau kami masih bisa datang ke tempat ini semuanya karena anugerah Tuhan saja. Karena itu kami tidak akan sia-siakan anugerah ini. Kami akan beribadah dengan sepenuh hati kami. Anak-anakmu di sini yang sudah datang, kami siapkan hati kami siapkan diri kami. Kami mau sujud menyembahmu, kami mau dengan sukacita memujimu, kami mau dengan sungguh-sungguh belajar kebenaran firman-Mu. Kami juga dengan sukacita berikan persembahan terbaik yang bisa kami berikan. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati Engkau di dalam ibadah ini. Roh Kudus, Kau yang beracara, Kau yang pimpin, Kau yang jamah setiap anak-anak-Mu yang datang. Dan kami yakin dengan percaya bagi kami yang sudah ibadah dengan sungguh-sungguh, ini tidak berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari saya undang jemaat untuk berdiri. Kita mau katakan, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berikan hidup-Mu, Kau mau mati di salib buat kami. Ibu membuka mataku, betapa berharga. Mari Alberta nyanyikan kata-kata lagu ini dengan percaya, dengan rasa syukur. Kita yang sudah ditebus, kita yang sudah disucikan, menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku. Anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu.
anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Yesus, apa arti hidupku. Terima kasih kau berikan nyawamu, kau gantikan kami mati di atas kayu salib itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur kau mati bagi kami. Kami bersyukur kau angkat kami menjadi anak-Mu. Kau basuh kami, dosa kami yang merah kau putihkan, kau sucikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika bukan karena Tuhan, jika bukan karena darah-Mu, tak ada artinya hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami naikkan pujian kami untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu. Terima kasih Tuhan, yang terbaik, yang tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas
kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu yang besar. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang setia. Terima kasih Engkau terus menemani kami. Dan kami percaya di pagi ini Tuhan sudah hadir di tempat ini. Tuhan yang akan melawat setiap kami. Tuhan yang akan menyentuh setiap kami. Bahkan Tuhan yang juga akan menegur setiap kami pagi ini. Baik itu lewat puji-pujian kami dan juga lewat firman Tuhan yang nanti kami pelajari. Terima kasih Tuhan. Apapun yang ingin Tuhan sampaikan pagi ini, kami siap mendengar Engkau Tuhan. Kami siap diubahkan pagi ini. Dan beberapa waktu ke depan kami juga dengan sukacita kami siap memuji, menyembah Engkau. Kami siap menyanyikan puji-pujian lagu-lagu ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Haleluya, amin. Pagi Alberta. Yuk sebelum kita lanjut nyanyian kita, berikan dulu salam dan senyummu buat saudara-saudarimu. Oke, semua sini bersukacita? Amin. Yuk yang bersukacita kita nyanyikan lewat pujian ini. Hanya Dia sumber sukacita kita. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku, ya, hanya Dia sumber bahagia kita. Katakan siapa namanya? Selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Oke, Bapak Ibu jangan kaku-kaku ya, lemesin ya badannya ya. Ntar pasti bilang kanan kiri, goyang badannya sama-sama. Siap? Katakan, kau satu penuh kasih. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersama. Yuk, pundaknya, badannya sama-sama. Amin. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku karena-Mu saja Tuhan. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya, hanya Dia sumber sukacita kita. Terima kasih Tuhan, Kaulah sahabat kami. Yuk Alberta sama-sama nyatakan dengan imanmu.
Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku kami bergembira di dalam Kau Tuhan. Amin. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Amin. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Ayat Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Amin. Biar bumi berlalu, biar langit lenyap, tapi firman-Nya tetap. Amin. Katakan, biar bumi akan berlalu. Sama-sama Berta. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusmu tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya. Oke, coba sekali lagi lihat. Sorry, saya yang salah. Ya, sama-sama sekali lagi ya. 1, 2, 3, biar bumi akan berlalu. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya, sekali lagi ya, biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta aku, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Sekali lagi, shalalala, aku cinta Yesus. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, walau matahari tak bersinar lagi, tetapi apa? Dia tidak pernah ingkar. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta
saya. Amin. Kalau tadi udah teriak-teriak, udah seru-seruan, sekarang goyang dikit ya. Kita dangdut dikit ya. Kita coba sama-sama tangannya di depan seperti ini. Ya, terus nanti diputar ya. Ya. Tante Livi paling jago. Boleh lihat ke Tante Livi kalau mau lihat gerakan ya. Ya sama-sama. Cinta Yesus. Shalalalalalalalala. Tangan di depan diputar, semuanya nyanyi buat Tuhan. Shalalalalala. Masih kayak gini. Lihat kanan kirinya, berikan senyummu. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya sekali lagi. Ini pujian kami dari Alberta untuk Engkau Tuhan. Sama-sama katakan terus. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Lagi-lagi. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu bagi kami semua. Amin. Semua bersukacita? Amin. Yuk silakan duduk. Setelah dengan sukacita kita sudah memuji Tuhan, dengan sukacita juga kita mau belajar kebenarannya pagi ini. Kita siapkan hati kita lebih dulu, biar apapun firman yang Tuhan sampaikan pada pagi ini lewat hambanya Om Wiwi Kartayalia, itu boleh kita dengar sungguh-sungguh, kita pelajari, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya undang Smart boleh bersatu dulu menyiapkan hati untuk firman Tuhan pagi ini. Sementara jemaat berdoa, nanti singer boleh menyanyikan lagu ini dari awal. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lembah kelam kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau
hadir, Kau yang menjamah kami. memulihkan hati. Kami percaya pagi ini ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat di tempat ini. Bagi Alberta yang sudah siap menyambut firman Tuhan, kita nyanyikan sama-sama lagu ini dari awal. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa Dari tempat Amin. Kami percaya Kau hadir di sini. Kuasa-Mu mengalir. Engkau yang menjamah kami, Kau yang memulihkan kami, Kau yang menyembuhkan kami, Kau yang menghibur kami, Kau yang tetap menuntun kami. Mari Alberta, saya undang untuk berdiri. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir. Kau menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Bapa, ku kan tenang bersama-Mu. Ku kan tenang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Lagu yang baru kami naikkan kepadamu, yang menyatakan kalau kami akan tenang bersama-Mu Bapa, itu adalah satu kebenaran di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang bisa membuat kami tenang. Karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang selalu memberikan damai sejahtera-Mu bagi anak-anak-Mu, selalu menurunkan sukacita-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Bapa untuk damai sejahtera yang selalu meliputi kehidupan kami. Terima kasih juga untuk pagi ini, kalau kami masih boleh dapat berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama, kami boleh bersujud menyembah-Mu,
Dan saatnya ya, di pagi ini kami pun ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah buat kami ya Bapa. Jadikan telinga kami sebagai telinga murid yang baik, yang selalu siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, yang selalu siap untuk ditanami benih kebenaran firman. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah seluruh ruangan ini, kuasailah seluruh hati dan pikiran kami. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, dan urapi hamba-Mu ini, supaya hanya kebenaran isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan di pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita yang percaya boleh katakan, amin. Shalom semuanya. Salam merah putih, merdeka. Ada yang ikut upacara kemarin? Hah? Ada? Nggak ada yang ikut, pergi ke IKN? Nggak ada ya? Nggak ada yang ikut ke istana? Nggak ada ya? Ada yang ikut upacara di komplek? Nggak ada ya? Di komplek saya juga kayaknya sepi-sepi aja sih. Jadi nggak tahu sih ada upacara apa enggak, tapi saya pergi jalan pagi sama istri saya ke Ancol. Di Ancol tuh ada upacara yang saya lihat ada 2 tempat. Satu tempat kayak di bundaran sampai jalanan separuh ditutup, itu kayaknya dari instansi mungkin. Itu semua upacara. Terus di sebelah taman sebelah sana ada juga yang upacara, tapi kalau itu saya tahu anak-anak SD karena seragamnya merah putih. Masih pada kecil-kecil. Upacara juga. Ya, semua merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Di Ancol juga ada orang yang jalan pagi lomba, kayaknya seperti lomba kemerdekaan dah. Jalan kaki pagi-pagi banyak sekali. Nah, itu merayakan upacara kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi hari ini saudara saya nggak bicara tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena hari ini kita diberikan tema seperti biasa oleh Gereja Bethel Indonesia. Judulnya menjadi berkat bagi bangsa. Berkat bagi bangsa. Apa maksudnya dengan judul berkat jadi bagi bangsa? Pasti yang dimaksudkan adalah kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan, yang telah merdeka karena Yesus Kristus. Itu bagaimana kita mengisi kehidupan kita yang telah merdeka ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Untuk itu saudara kita akan baca dulu dari nats pembimbing yang diberikan 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan aja buat kita sama-sama ya. Saudara bisa menyimaknya. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Perikop ini berjudul mengenai doa jemaat. Ayat 1 mengatakan seperti demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik yang dikenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara-saudara, sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan, kita perlu tahu dulu tentang Timotius. Timotius ini yang nats yang kita baca ini merupakan surat dari Rasul Paulus yang disampaikan kepada Timotius. Siapa itu Timotius? Timotius boleh dikatakan sebagai anak didik dari Rasul Paulus. Kita bahkan bukan cuma anak didik aja, boleh kita katakan juga sebagai rekan kerja dari Rasul Paulus. Timotius ini, dia adalah seorang anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang boleh dikatakan luar biasa. Mamanya Timotius namanya Eunike.
neneknya Timotius itu namanya Louis. Mereka ini keturunan dari bangsa Yahudi asli. Baik Eunike, mamanya Eunike ataupun neneknya si Louis. Tapi papanya Timotius itu bukan orang Yahudi, keturunan Yahudi, tapi orang dari keturunan bangsa Yunani. Nah, baik si neneknya ini ataupun mamanya si Eunike ataupun Louis, ini dua orang anak Tuhan, ini anak Tuhan yang baik. Dia takut sama Tuhan, dia taat sama Tuhan, dia setia sama Tuhan. Pokoknya hubungan mereka ini luar biasa dekat erat dengan Tuhan. Hubungannya baik dengan Tuhan. Karena itu nggak heran kalau si Timotius ini dididik dengan cara yang baik, dengan cara yang benar dari kecil. Sehingga ketika dia mulai merangkak jadi remaja, pemuda, mungkin udah mulai dewasa, dia jadi anak Tuhan yang luar biasa. Karena itu dia dipercaya oleh Rasul Paulus. Dia jadi rekan pekerja Rasul Paulus karena Timotius ini sering dikirim kepada jemaat-jemaat di kota lain. Sering dikirim ke jemaat-jemaat di kota lain sebagai wakil atau utusan dari Rasul Paulus untuk memberi nasihat, memberi petunjuk, memberi bimbingan kepada jemaat di kota lain. Bahkan Rasul Paulus sendiri menunjuk si Timotius ini sebagai salah satu gembala dari jemaat di Efesus. Itu yang perlu kita sedikit yang saya tahu tentang Timotius ini. Lalu mengenai tema kita. Tema kita berjudul menjadi berkat bagi bangsa. Menjadi berkat bagi bangsa. Sebenarnya menjadi berkat bagi bangsa itu, kalau menurut saya, banyak. Mungkin saudara tanya, kalau kita mau jadi berkat bagi banyak Pak, bagi bangsa itu gimana caranya sih? Sebenarnya banyak caranya. Kita bisa melakukan hal-hal yang simpel, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang ada dalam kehidupan kita hari-hari. Misalnya seperti Pau. Oh, Pau nggak ada ya? Pau itu udah boleh dikatakan, bukan boleh dikatakan, sudah menjadi berkat bagi bangsa. Selain dia selain pengkhotbah, penginjil yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dalam kehidupan hari-harinya pun Pau yang jemaat kita, sahabat kita ini, itu kerjanya sebagai seorang guru. Guru itu punya efek penting loh, punya pengaruh penting loh. Karena dia yang menanamkan, dia yang mendidik, dia yang mengarahkan itu murid-murid sejak kecil mau kemana, menanamkan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Ini hal sederhana, hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menjadi berkat bagi bangsa. Mungkin ada seseorang yang punya desire, punya keinginan, punya kerinduan. Aduh, pengen pelihara, pengen tolong anak-anak di pinggir jalan nih, atau orang-orang terlantar, atau seperti yang saya pernah ketemukan itu ada sepasang suami istri, dia itu punya punya karunia, Tuhan menanamkan di hatinya untuk memelihara anak-anak yang terbuang. Anak-anak yang terbuang itu kebanyakan anak-anak yang gak diingini sama orang tuanya. Jadi sepasang suami istri ini dia pungut. Itu anak yang dibuang sejak baby, sejak orok, dia pungut, dia urus, dia rawat, bahkan sampai besar. Sampai ada yang udah lulus apa segala macam. Namanya Pak Yohanes, saya sempat ketemu, saya sempat ngobrol. Saat itu, waktu itu kalau nggak salah ada 12 orang yang lagi dia urus, dia anggap sebagai anak dia. Masih anak kecil-kecil lah, belum ada yang belum remaja. Bahkan waktu itu saya datang ke situ ada anak yang autis. Biasa kalau urus anak autis susah ya. Biasanya tuh susah loh, karena anak autis punya dunianya sendiri biasanya. Tapi mereka ini bisa mengurus anak autis sampai anak autis itu hampir seperti anak normal. Kalau anak autis tuh punya dunia sendiri, biasanya menyendiri, nggak mau. Tapi kalau ini dia bisa didik, dia bisa urus,
Sampai seperti mereka mau bersosialisasi, mau berkawan. Ini hal-hal kecil seperti ini sudah menjadi berkat bagi bangsa. Kita melakukan hal-hal kecil yang bisa menjadi berkat bagi bangsa. Bukan kita harus jadi presiden dulu, harus jadi menteri, jadi orang hebat, baru jadi berkat, bisa jadi berkat bagi bangsa. Tapi kalau kita punya duit, banyak duit, itu pasti kita lebih mudah melakukannya. Kita bisa lebih mudah melakukannya. Contohnya seperti si Jackie Chan. Tahu Jackie Chan? Tahu ya? Yang muda-muda tahu nggak? Tahu ya? Apa cuman yang tua-tua aja yang seumuran saya? Jackie Chan, saudara. Itu kemarin bulan lama datang ke Indonesia. Minggu kemarin. Sayang dia nggak bilang-bilang saya. Mungkin dia nggak enak, takut saya undang makan kali. Nggak sih. Dia datang ke Indonesia, berkunjung ke Indonesia, mungkin ada show atau apa, saya kurang tahu. Jackie Chan ini, dia adalah orang yang suka memberkati banyak. Dia sering kasih sumbangan ke sana kemari dengan harta yang dia punya. Dia paling sering, waktu dia datang kemarin aja, dia nyumbang yayasan Susi 75M. Dia tahu yayasan Susi ini yayasan yang banyak bergerak di bidang sosial. Orang kasih pengobatan gratis, macam-macam lah. Dia sumbang 75M. Saudara kalau ingat peristiwa tsunami, tahun berapa ya? 2004 ya? 2004 peristiwa tsunami. Jackie Chan ini nyumbang. Dulu kalau nggak salah, dia sumbang nilainya 97M. Zaman dulu. Saya hitung kalau kurs dengan kurs harga emas sekarang, itu ditotalin berapa? 1,1 T. Gede loh. Bukannya main-main. Dia termasuk penyumbang yang terbesar di peristiwa tsunami. Kalau kita banyak uang seperti itu, kita bisa gampang sekali untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Lebih mudah kita bergerak. Karena itu nggak heran. Orang-orang kaya dulu di Amerika, dia buat Lions Club. Itu kumpulan dari orang-orang yang punya hati, orang-orang yang punya duit, untuk menolong banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Lions Club ini juga udah ada cabang di mana-mana, di banyak negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia ini dia bergerak bukan cuma di satu kota. Jadi ada Lions Club cabang Jakarta lah, Lions Club cabang mana. Lions Club ini nggak semuanya anak-anak Tuhan, tapi kebanyakan disponsori sama orang-orang yang berduit. Tapi di situ juga banyak orang yang setengah berduit, nggak berduit juga ada di situ. Mereka yang tergerak hatinya ingin menolong orang-orang yang kesusahan. Seperti umpamanya waktu itu kalau nggak salah istri saya sempat ikut ke Bogor ya, untuk orang-orang buta. Nah, hal-hal seperti ini itu menjadi berkat bagi bangsa. Jackie Chan yang bukan anak Tuhan, yang notabene beragama lain, memiliki kepercayaan lain, dia pun ingin menjadi berkat bagi bangsa. Walaupun sempat dipelesetkan, Jackie Chan itu udah pindah agama. Itu berita hoak. Yang pasti dia bukan pindah agama ke agama kita. Kita tahulah. Itu berita hanya untuk menunjukkan dia itu Pak. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak Tuhan yang ingin berbuat sesuatu menjadi berkat bagi bangsa? Padahal kita, ya boleh dibilang mungkin serba kecukupan, nggak punya banyak keahlian, nggak bisa seperti Paul lah menjadi seorang guru. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi berkat bagi bangsa? Kita bisa ikut lewat nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius, mengajarkan tentang apa? Tentang berdoa. Rasul Paulus mengajarkan buat semua anak-anak Tuhan, kamu bisa jadi berkat bagi banyak bangsa. Lewat apa? Lewat doa. Jangan dipikir kita berdoa itu nggak bisa jadi berkat. Bisa.
Kita berdoa nggak harus selalu datang kepada Tuhan menceritakan tentang kebutuhan-kebutuhan kita, atau tentang berdoa tentang keluarga kita, tentang penyakit kita, tentang kita lagi kurang duit. Enggak. Lewat doa itu banyak hal yang kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Kita coba lihat. Apa yang Rasul Paulus ajarkan kepada Timotius, itu Rasul Paulus ajarkan juga kepada kita. Lewat doa kita, nomor 1, kita bisa jadi berkat bagi banyak bangsa. Itu lewat doa kita nomor 1 yang dikatakan. Berdoa bagi banyak orang. Di ayat 1 dikatakan seperti ini. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Nomor 1, kita tuh pasti bisa berdoa untuk semua orang. Semua orang yang dimaksudkan di sini itu siapa? Semua orang siapa? Bukan cuma lingkungan kita Alberta aja loh. Bukan cuma tetangga-tetangga kita aja loh. Tapi kita bisa berdoa untuk semua orang yang ada dalam dunia ini. Saudara kalau ingat waktu Lita, pendeta Karmelita, adanya Karmelia, ada di loteng. Pendeta Ibu Karmelia, ingat gak waktu kesaksian di sini? Dia berdoa sama suaminya, yuk kita doain yuk. Kita pegang itu globe, peta dunia yang dalam bentuk bola. Kita berdoa, kita tumpang tangan untuk negara ini. Kita tumpang tangan untuk negara ini. Tumpang tangan untuk negara ini. Ini yang namanya menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kita bisa lakukan hal itu dalam kehidupan kita hari-hari. Tuhan mau anak-anaknya bukan cuma berdoa untuk diri sendiri, keluarga sendiri, saudara sendiri, tapi berdoa juga bagi semua orang. Kalau saudara tahu, dalam dunia ini itu terlalu banyak penderitaan, terlalu banyak kesusahan. Ada orang yang lagi kelaparan itu banyak sekali loh. Orang yang kena penyakit aneh-aneh itu banyak sekali. Saya lihat, dari kecil lahir dia udah punya kelainan darah. Dari orok, itu satu penderitaan. Ini cancer yang aneh-aneh, cancer yang baru, apa segala macam. Yang gak ada orang lain. Itu penderitaan yang ada dalam dunia. Orang yang lagi sedih hati, patah hati, depresi, orang yang banyak pikiran, banyak utang, orang yang jatuh segala macam. Itu terlalu banyak dalam dunia ini. Nah, untuk mereka-mereka ini, kita harus mendoakan. Kita nggak mungkin mendoakan merinci satu persatu. Umpamanya, ya orangnya aja juga kita nggak kenal. Kita bisa doakan secara umum. Ini doa melintasi semuanya. Doa yang nggak pernah pandang dia rambut keriting, apa dia rambut lurus, dia mata sipit atau bukan, dia orang hitam atau orang putih atau orang kuning. Bukan. Untuk semua orang yang Rasul Paulus ajarkan. Untuk semua orang. Kita bisa berdoa untuk mereka yang menderita. Tuhan, saya menaruh hati, berbelas kasihan untuk orang yang sedang patah hati. Saya berbelas kasih, menaruh kasihan untuk orang yang kelaparan. Tuhan. Untuk orang yang tinggal di dalam peperangan. Kayak di Palestina, di Israel, di Ukraina, di Rusia. Saudara nggak pernah hidup dalam perang kan, suasana perang kan? Bisa bayangin nggak hidup dalam suasana perang? Takut tuh. Nggak enak. Cari makan susah. Apalagi mereka yang di sana, jangankan buat mandi gebiar-gebiur kayak kita begini. Mungkin cari air buat minum aja susah. Kita tinggal enak, listrik adem, dingin. Mereka listrik aja buat lampu aja mungkin nggak ada. Ini satu penderitaan loh. Kita bisa berdoa buat mereka semua. Kenapa sih? Mungkin banyak orang tanya, kenapa sih kita mesti berdoa buat mereka-mereka yang kita nggak kenal di dunia ini? Saudara, ini yang harus kita mengerti.
Ini yang harus kita kasih sesuatu yang penting, note bagi kita sendiri. Yesus mengajarkan apa di hukum yang kedua? Hukum yang kedua Yesus ajarkan apa? Kasihilah sesamamu. Kalau benar kita mengasihi sesama manusia, itu bukan cuma yang kelihatan di mata kita, tapi kepada semua orang. Kita mau mengasihi dia, kita mau peduli kepada mereka, tapi kita nggak punya kemampuan, mungkin seperti Jackie Chan, duit banyak, bisa buat itu, buat ini. Kita boro-boro buat begitu, nggak ada. Tapi kita bisa berdoa. Ini menunjukkan kalau diri kita itu memiliki kasih kepada sesama kita. Kita mau peduli kepada mereka, kepada semua orang yang kita tahu, yang lagi menderita, yang lagi kesulitan. Saudara, saya ingat perkataan si Muktanim. Muktanim ini pendeta Korea. Waktu itu kan saya sempat Tuhan izinkan saya pergi ke Korea, Tuhan kasih anugerah lah buat saya ke Korea untuk seminar visi. Nah, si Muktanim ini dia ngobrol sama saya. Saya ini dikirim ke Jakarta istilahnya, bukan cuma untuk penginjilan aja, bukan cuma untuk misionaris. Dia pergi ke sana kemari, dia pergi ke Lampung, dia pergi ke Garut, ke daerah Markus ya, maksudnya ke daerah-daerah kantong-kantong agama lain lah. Dia pergi ke sana kemari. Dia pergi ke sana kemari itu dia catat. Keadaannya di Lampung seperti apa dia catat. Keadaan di umpamanya di Garut atau di Bandung di mana dia catat. Dia catat untuk apa? Untuk mengingatkan akan apa yang ada di sana seperti itu. Enggak. Dia catat, dia buat laporan kemana? Ke gerejanya. Tujuannya apa dia buat laporan ke gerejanya? Bukan cuma bilang nih gue udah kerja begini-begini. Bukan. Di gerejanya itu punya divisi sendiri istilahnya, punya satu divisi ya? Satu bagian-bagian tersendiri yang dalam gerejanya. Itu dia terima semua, dia teruskan ke bagian mana? Pendoa syafaat. Mereka punya sekelompok pendoa syafaat yang khusus mendoakan daerah mana sesuai dengan laporan si Muktanim ini. Jadi dia, Jakarta keadaannya begini, Lampung keadaannya begini. Itu para pendoa syafaat itu terus berdoa. Untuk apa? Untuk negara kita, untuk daerah yang dikunjungi. Itu menjadi berkat bagi bangsa. Bukan cuma untuk Indonesia aja loh. Dia kirim ada yang ke Jepang, ada yang ke India, ada yang ke Afrika, negara-negara lain. Dan mereka bukan cuma ngirim misionaris buat penginjilan udah itu dilepas gitu. Enggak. Mereka lanjutkan dengan doa-doa syafaat bagi negara-negara itu. Karena itu saya katakan, ini penting loh, ini sesuatu yang luar biasa loh. Yang seharusnya ditiru oleh anak-anak Tuhan. Saya waktu pertama kali mendapatkan tema menjadi berkat bagi bangsa. Saya ngomong sama istri saya ngomong sama anak saya, aduh, kali ini tema yang saya dapetin susah, saya mau ngebahas ini. Tapi rupanya tema yang saya dapatkan ini, Tuhan lagi mengajarkan saya tentang doa. Sekaligus Tuhan tegur saya tentang bagaimana saya. Jujur ngomong, saya nggak pernah berdoa bagi teman. Saya nggak mungkin bohong berdiri. Tapi setelah saya tahu, pengen, saya mulai berdoa bagi semua. Dan saya doa saya didengar oleh Tuhan. Saya yakin doa saya didengar. Ini yang bisa kita buat. Dalam doa syafaat kita pertama, kita berdoa bagi semua orang. Lalu nomor 2, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang?
Nomor 2, Rasul Paulus katakan, kita berdoa untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Nomor 2, apa yang perlu kita doakan dalam doa syafaat? Kalau zaman Rasul Paulus, di sini dikatakan berdoa untuk raja-raja dan semua pembesar. Ya, zaman Timotius ini mereka hidup penguasanya adalah kerajaan Romawi. Nggak heran kalau dikatakan berdoa untuk raja-raja dan pembesar-pembesar. Tapi kalau kita pada zaman sekarang, zaman ini, kita berdoanya untuk siapa? Presiden. Untuk presiden, untuk wakil presiden, untuk menteri-menteri, untuk anggota DPR, anggota MPR, pokoknya semua jajaran yang duduk dalam pemerintahan. Itu yang perlu kita doakan. Kenapa kita perlu doakan mereka? Presiden dan jajaran-jajarannya semua ke bawah di pemerintahan kita, itu perlu hikmat. Dia perlu kebijaksanaan dalam memutuskan segala sesuatu menyangkut jalannya negara. Saya selalu berdoa kalau untuk bangsa dan negara, untuk ini. Saya selalu, Tuhan, berikan roh takut akan Engkau, Tuhan. Berikan roh ketaatan untuk mereka semua. Tujuannya apa? Saya nggak bilang apa-apa. Kalau mereka punya roh takut akan Tuhan, mereka pasti kalau mau menjalankan sesuatu yang agak nyimpang-nyimpang dikit ke kanan atau nyimpang-nyimpang dikit ke kiri, mereka pasti akan ini. Sekalipun kebablasan, kebanyakan sekarang ngeremnya tuh blong semua. Mungkin blong semua, tapi paling enggak, kalau ada roh Tuhan, mereka akan tahu. Di sini Rasul Paulus mengajarkan apa? Agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Ini pun yang menjadi salah satu pokok doa kita untuk bangsa dan negara ini. Agar kita bisa hidup tenang, tentram, damai. Ini satu hal yang penting juga yang perlu kita doakan. Saudara bisa bayangin nggak kalau hidup saudara di negara ini, itu hidupnya nggak tenang, nggak tentram. Saya pernah ngerasain. Saudara, pasti ini cuma yang tua-tua. Ingat waktu kita di Jakarta peristiwa Mei 98. Tahu ya? Pak Hendrik, pokoknya yang usia-usia udah deket-deket kayak saya, pasti ngalamin. Itu nggak enak, saudara, mencekam. Benar-benar, itu kerusuhan itu begitu hebat loh. Kerusuhan begitu hebat loh. Di mana-mana ditimpukin, di mana-mana dijarah, dibakar. Itu akong mertua saya itu waktu itu masih tinggal di Kartini. Aduh, dia orang kampung, orang sekitar sini itu bolak-balik, ada yang manggul kulkas, ada yang bawa TV, ada yang bawa rice cooker, ada yang bawa mic lah apa segala macam. Bolak-balik. Karena apa? Kerusuhan di Glodok. Habis toko. Itu udah kayak punya tokonya sendiri, dibersihin semua. Enak gak kalau hidup dalam keadaan begitu? Enak. Belum lagi orang-orang yang dianiaya, maaf kata, yang diperkosa. Saya sempat lihat seperti apa perbuatan-perbuatan perusuh-perusuh itu. Sadis. Gak enak. Bener-bener gak enak. Mau keluar, gak bisa. Mau dagang, mau bisnis, gak bisa. Gak bisa. Ini yang perlu kita doakan supaya jangan sampai terjadi peristiwa itu. Saya ingat waktu saya masih kecil peristiwa Priuk. Tahun 1900 sekian atau 1800. 1800. Tua amat saya. 1900 sekian. Itu peristiwa Priuk. Ribut. Ada rumah yang dibakar.
Saudara tahu rumah yang dibakar itu siapa? Teman saya, teman sekolah, teman SMP. Mati satu keluarga. Masih sempat hidup satu anaknya yang laki-laki karena dia nginep di rumah orang. Itu kerusuhan itu begitu hebat. Saya malam-malam di Priuk itu dengar di rumah teriakan bakar, bakar. Nggak lama lagi bakar, bakar. Mobil tentara lewat apa segala macam. Itu lagi festival film Indonesia. Saya ingat, saya udah ngomong sama papa, ini kalau umpamanya rusuh hebat, kita mesti langsung ke Ancol, naik perahu, kita mesti pergi. No way out, nggak ada jalan lain. Saya udah bilang, itu telepon semuanya mati. Telepon hidupnya apa? Cuman bunyinya bukan ring, bukan cuman ting. Kalau saat telepon bunyi ting begitu, mesti langsung diangkat. Karena mama saya waktu itu lagi di Hong Kong. Mama telepon pagi-pagi, itu kerusuhan tengah malam pagi-pagi jam 4 mama telepon. Itu berita udah nyampe di Hong Kong. Langsung ting, begitu ting saya angkat. Wih, di sana ada kerusuhan ya, mama lihat di sini ada dibakar-bakarin seperti ini. Saudara saya sendiri kena loh. Karena dia tinggal di gang 101. Mobilnya dibawa lari untuk bawa kabur kalau nggak salah Salim Kader. Itu dibawa tapi ketangkep. Begitu hebat. Nggak enak. Saya mau pergi kemana-mana nggak enak karena beritanya. Waduh, itu orang disindang, itu orang lagi jalan boncengan papanya bawa anaknya mau antar pergi sekolah. Cuman dia pikir supaya dia aman, dia pakai baju loreng-loreng, baju tentara. Justru itu jadi penyakit. Karena dia pakai baju tentara, yang para perusuh itu nggak suka atau bagaimana. Dicelurit kepalanya. Enak nggak hidup kayak begitu? Enak gak? Bisa saudara bayangin gak? Coba lihat yang kerusuhan di Sampang. Antara Madura sama Dayak. Enak. Bunuh. Atau seperti di Poso. Itu antar agama. Bunuh. Nggak enak. Karena itu kita perlu berdoa pada Tuhan untuk bangsa dan negara kita. Untuk pimpinan-pimpinan kita supaya bisa menjaga Indonesia dengan baik. Supaya bisa jaga keamanan dengan baik. Ini yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita nggak bisa kasih kontribusi seperti apa untuk menjadi berkat bagi bangsa. Tapi paling nggak lewat doa kita itu, kita bisa menolong bangsa ini. Banyak anak Tuhan yang berdoa untuk bangsa dan negara ini. Itu yang bisa membuat bangsa negara ini bisa terus eksis. Belum lagi hal-hal soal keadilan. Kalau saudara lihat di berita, di WA atau di mana-mana, ada aja yang protes soal keadilan. Nenek-nenek cuma nebang pohon berapa biji di penjara 1 tahun lebih. Orang yang nyolong miliaran ratusan miliar sampai tetean cuma begitu aja. Itu bentuk ketidakadilan. Ini yang perlu kita doakan supaya Tuhan bisa membuka mata-mata para pembesar-pembesar kita, menyadarkan lewat hatinya, lewat pikirannya, supaya mereka bisa takut akan Tuhan, bisa menjalankan negara ini benar-benar dengan baik. Itu nomor 2, kalau kita mau menjadi berkat bagi bangsa, kita bisa lakukan. Lalu nomor 3, apa yang Rasul Paulus katakan? Yang Rasul Paulus ajarkan. Di ayat 4 dikatakan gini, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Berarti di sini Rasul Paulus sedang mengajarkan doa syafaat pada kita. Apa yang harus kita doakan? Kita harus mendoakan buat mereka-mereka yang belum mengenal. Kita bisa mendoakan buat mereka-mereka yang belum mengenal Yesus. Ini salah satu tugas penting yang harus anak-anak Tuhan. Kenapa? Kita harus mendoakan.
supaya Roh Kudus bisa membuka hati mereka, membuka mata mereka, membuka pikiran mereka, mencabut selubung yang ada di mata mereka. Karena kalau saudara-saudara lihat itu di TikTok, ya, TikTok atau Instagram, sering tuh berdebat, sering antara Kristen sama Muslim. Kristen itu sering dicecer segala macam. Jujur ngomong, saya sebenarnya ini mungkin salah satu bentuk penginjilan yang banyak sekali memenangkan jiwa. Karena dari perdebatan ini, banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Hatinya dibukakan, pikirannya. Tapi mereka yang kekeh, yang udah tahu tentang kebenaran, ada juga yang tetap membutakan diri. Kalau saudara iseng lihat buka. Dan saya suka dengan orang-orang yang Tuhan kasih karunia. Tuhan kasih bekal dengan kepintaran, pengertian dan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Yang terkadang di dalam diri saya, di dalam otak saya, itu nggak sampai seperti saya. Seperti mereka-mereka yang Tuhan. Ini yang perlu kita doa. Kita bisa doakan. Mungkin kita doakan nggak harus sampai bagaimana. Untuk orang-orang yang kita kenal yang belum mengenal kita. Yang ada di sekeliling. Kita bisa doakan. Dan jangan saudara anggap doa kita itu sia-sia. Enggak. Enggak. Pasti Tuhan dengar. Dan Tuhan bisa kabulkan itu. Tuhan dengar, Tuhan bisa kabulkan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya baca saya bukan sering, ada banyak buku saya beli tentang kesaksian doa. Salah satunya saya baca kemarin, itu ada seorang anak Tuhan baik-baik, namanya Daniel. Dia dari kecil, ini sering kali dibully. Benar-benar sering kali dibully. Mungkin udah dari SD kali. SD naik SMP segala. Dia selalu dibully sama teman-temannya. Dan teman yang paling sering membuli dia dan paling menyakitkan, itu namanya si Michael. Namanya si Michael. Ini terjadi di Amerika. Ada kok, kalau saudara searching di Google ada. Ini terjadi di Amerika. Jadi singkat cerita, waktu mereka udah selesai sekolah, berpisah, ini si Daniel ini dia anak Tuhan. Michael ini dia bukan anak Tuhan. Bahkan nggak mengenal Kristus mungkin. Kelakuannya jahat buruk. Si Daniel ini dia tulis nama anak yang paling menyakitkan dia. Dia tulis namanya Michael di sebuah kertas putih. Lalu kertas putih itu dia simpan di atas. Dia doain setiap kali dia baca Alkitab. Tiap hari dia baca Alkitab, dia buka, ada kertas putih, dia doain. Terus dia doa. Sampai satu hari, udah pisah lama. Udah jauh sekali, mungkin udah sama-sama lupa. Si Daniel ini jadi pengurus sebuah gereja, bukannya gembala, bukan pengurus. Lalu gembala gereja ini seperti kita biasa setiap berapa minggu sekali undang pembicara dari luar. Waktu pas satu kali pembicara dari luar, hamba Tuhan dari luar diundang ke gerejanya, ternyata yang datang Mike. Dia udah jadi hamba Tuhan. Dia berkhotbah di situ. Setelah dia berkhotbah selesai, ngobrol mereka si Daniel sama si Michael. Masing-masing menceritakan tentang pengalaman setelah mereka nggak ketemu. Terus Michael tanya, kamu gimana? Lalu saya sekarang benar-benar ngucap syukur. Kenapa? Karena doa saya udah dikabulkan. Emang doa kamu apa dikabulkan? Dia pikir mungkin doamu jadi pengerja atau bisa dekat sama Tuhan. Si Daniel bilang, enggak. Saya doain kamu. Saya tulis nama kamu sejak kecil. Saya taruh di Alkitab.
Tiap hari saya doain supaya kami bisa mengenal Kristus. Hidup jadi orang, hidup jadi anak Tuhan. Ternyata bukan cuma itu yang Tuhan kabulkan. Tuhan pakai kamu jadi saudara. Jangan gak pernah yakin dengan doa kita punya kuasa yang luar biasa. Karena Tuhan yang jangan sekalipun kita bisa, aduh gak kenal, aduh mana mungkin sih dia agamanya kuat banget, mana mungkin. Nah, lakukan ini dalam hidup. Kita bisa lihat, kita benar-benar bisa menjadi berkat bagi bangsa, bagi banyak orang lewat doa. Hari ini kita belajar tentang bagaimana kita harus berdoa siap. Saya khotbah seperti ini. Saya menyampaikan seperti ini. Ini pun Tuhan sedang menegur saya dengan doa-doa syafaat yang selama ini saya yang ternyata sesuai itu di hadapan Tuhan. Nggak seperti itu tuh yang Tuhan mau dengar dari doa anak. Mau berubah saudara? Mau belajar berdoa syafaat seperti apa yang Rasul Paulus nasihatkan? Amin. Amin. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Karena pagi ini Bapak kembali menasehatkan kami. Bahkan mungkin Bapak menegur akan diri kami. Bapak mengajarkan kami tentang bagaimana kami harus menaikkan doa itu. Doa seperti yang Engkau inginkan. Supaya kami bisa menjadi berkat bagi banyak bangsa. Bapak mengingatkan kepada kami bagaimana kami seharusnya menaikkan doa syafaat kami. Doa yang harus kami naikkan bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, kepentingan kami sendiri, atau kepentingan keluarga, atau kesusahan kami, atau saudara-saudara kami saja. Bukan hanya doa itu yang ingin Tuhan dengarkan. Tapi Tuhan ingin dengarkan bahwa setiap anak-anaknya mau peduli kepada semua orang, kepada orang banyak, kepada mereka yang kesusahan. Bahkan juga kepada bangsa dan negara. Dan terlebih lagi kepada mereka yang belum mengenal akan Yesus. Ini yang Tuhan ingin dengarkan dari doa anak-anaknya. Supaya lewat doa-doa itu, banyak orang bisa dimenangkan. Banyak orang bisa ditolong. Banyak orang bisa bersyukur kepada Tuhan karena pembelaan Tuhan. Karena jalan keluar yang Tuhan berikan. Karena keselamatan yang mereka dapat. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu di pagi ini. Tuhan telah menyadarkan kami tentang bagaimana sepatutnya dan seharusnya kami berdoa kepada-Mu. Ya Allah Roh Kudus, tanamkan ini dalam loh hati kami paling dalam. Ingatkan kepada kami ketika kami mulai berdoa kepada Tuhan. Supaya dalam setiap doa-doa kami, bahkan doa-doa syafaat yang kami naikkan kepada Tuhan, kami bisa berdoa seperti apa yang Tuhan hendak. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi ini. Di dalam nama Yesus, kami meteraikan doa ini. Amin. Puji Tuhan, saya yakin kita semua diberkati pagi ini. Dan saya atas nama seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Om Wiwi. Tuhan Yesus memberkati Om. Berikutnya kita mau berikan persembahan kita pada yang bertugas, undang untuk maju. Dan nanti untuk doa persembahan saya mohon
Ibu Tri Harliania memimpin kita dalam doa persembahan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang indah Kau berikan kepada setiap kami untuk datang beribadah kepadamu. Terima kasih juga Tuhan buat berkat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biar itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati juga Pak Wiwi yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan berkat yang khusus. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biar Engkau yang menyucikan, menguduskan setiap persembahan yang akan kami berikan ini. Biar boleh menjadi berkat. Kau berkati juga kedua kolektan pada hari ini dengan berkat yang khusus. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami semuanya dapat memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita berikan persembahan kita. Dan saya akan bacakan pengumuman. Bapak Ibu bisa simak di layar depan. Yang pertama-tama, apakah ada di antara jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kalau ada, kami mohon kesediaannya untuk berdiri supaya kami bisa mengenal. Oke, tidak ada ya. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDM Wiwi Karta Elia yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita juga ingatkan anak atau cucu kita mengikuti sekolah minggu atau Alberta Kids pada pukul 10.30 setelah kebaktian umum. Lalu untuk kaum wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Hari Selasa ini tanggal 20 Agustus diadakan acara kebersamaan. Mari berdoa bersama dalam benteng doa di GBI Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Ini terbuka buat umum. Kita bisa mengajak keluarga, tetangga, dan juga teman untuk bisa saling menguatkan melalui doa-doa kita. Lalu untuk anak-anak muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 18 dalam kebaktian Alberta Youth Team atau AYT. Dan hari Sabtu ini tanggal 24 Agustus diadakan acara sharing kelompok. Untuk minggu yang akan datang tanggal 25 Agustus, ibadah raya pukul 8 pagi, firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo, dan setelahnya pukul 10.30 kembali diadakan Alberta Kids atau sekolah minggu. Di minggu yang akan datang juga ada Komsel Pemuda Alberta, itu di hari Minggu pukul 11. Oke, jadi pada setiap pemuda bisa datang pada hari Minggu yang akan datang pukul 11. Firman Tuhannya akan disampaikan oleh Saudara Adrian Dunggun. Berikutnya, Alberta mengucapkan terima kasih kepada Jen dan Jose yang sudah mempersembahkan 500.000, IKWK 50.000, Ibu Livi Handaya 100.000. Ini untuk dana diakonia. Terima kasih untuk persembahannya. Lalu berikutnya jemaat yang ingin mendukung acara kongko kita. Jadi kalau setiap habis ibadah hari Minggu, kita di depan ada makanan minuman. Kalau Bapak Ibu tergerak buat bisa mau menyumbang buat makanan atau minumannya, bisa menghubungi Diaken Lilumin. Mari tetap dukung gereja kita melalui persembahan atau perpuluhan yang bisa dilakukan lewat kantong kolekte atau kotak perpuluhan atau juga transfer. Jangan lupa tetap satukan hati berdoa bagi gereja dan juga bangsa negara kita setiap malam pukul 9 malam. Dimanapun kita berada, mari kita luangkan waktu berdoa sejenak untuk pemulihan. Oke, berikutnya semua warta yang tadi pengumuman yang tadi saya bacakan, Bapak Ibu juga bisa simak di warta digital yang dikirimkan di WA grup GBI Alberta. Terutama untuk yang pelayanan supaya bisa mempersiapkan dirinya. Oke, itu saja pengumuman dari saya. Apakah ada tambahan? Tidak ada. Saya undang Jemaat Alberta kembali berdiri. Kita mau doa tutup dan nanti doa berkat dilayani oleh Ibu Gembala. Kita nyanyikan lagu yang firman Tuhan tadi terakhir, refnya aja, mengalir kuasa dari tempat paha tinggi.
berkuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya Bapa, terima kasih Kau sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan kami percaya kami yang sudah beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, ini tidak berlalu dengan sia-sia. Kami membawa perubahan dalam hidup kami. Kami membawa pemulihan, kami membawa kesembuhan, kami membawa sesuatu dari ibadah ini Tuhan. Dan kami juga sudah belajar kebenaran firman-Mu. Kami akan lakukan dalam hidup kami. Kami akan praktekkan untuk kami bisa berdoa syafaat sesuai yang tadi sudah kami dengar, yang sudah kami pelajari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Om Wiwi Kartaelia, yang Tuhan sudah pakai menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan sendiri yang memberkatinya. Tuhan sendiri juga yang akan terus menyertai, biar dimanapun Om Wiwi melayani, di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hari kemerdekaan yang bangsa kami rayakan kemarin Tuhan, tanggal 17 Agustus. Terima kasih untuk 79 tahun yang Tuhan sudah pimpin. Dan kami percaya untuk kedepannya tetap Tuhan yang pimpin, tetap Tuhan yang sertai. Khususnya kami juga mau berdoa buat pilkada yang nanti diadakan di bulan November, serentak untuk setiap pemilihan kepala daerah dimanapun juga di Indonesia ini. Kami berdoa biar Tuhan sendiri yang tetap menyertai, memimpin, supaya boleh berlangsung dengan baik, lancar, aman juga, tidak ada kerusuhan, tidak banyak yang membuat bangsa ini terpecah. Biar tetap Tuhan yang memimpin, Tuhan yang tolong sertai untuk pilkada nanti. Untuk kami juga, anak-anak-Mu sebagai warga negara di negara ini juga, biar Tuhan yang pimpin supaya kami bisa memakai hikmat kami, memilih mana yang harus kami pilih, mana yang lebih sesuai, mana yang baik menurut kami masing-masing. Biar Tuhan yang tolong pimpin kami supaya kami bisa memilih dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para pemimpin siapapun nanti yang akan terpilih. Kami percaya tidak ada yang terpilih di luar sepengetahuan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri yang tetap memimpin bangsa negara ini. Dan kalau ada nanti nama-nama anak-anak-Mu di antara orang-orang yang terpilih, biar Tuhan tetap sertai, Roh Kudus tetap pimpin, supaya mereka juga bisa bersinar, mereka bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus dimanapun mereka dipilih, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga terakhir mau berdoa buat semua anak-anak-Mu yang beribadah pada hari ini, di hari Minggu ini, dimanapun juga Tuhan, di tempat yang lebih besar ataupun lebih kecil, lebih nyaman ataupun tidak, kami percaya Tuhan tetap menyertai, Tuhan yang tetap memberkati, Tuhan yang tetap hadir dan di dalam ibadah-ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Dan mari kita terima doa berkat. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian
mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, selamat bersatu teduh, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita semua.